Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan kali ini akhirnya gue ada waktu untuk membuat analisa interpretasi singkat untuk member Blackpink. Akhirnya kali ini gue membuat untuk yang Jennie Blackpink, ya akhirnya Jennie Ruby Jen gitu ya. Itu akhirnya gue berhasil, istilahnya gue akhirnya ada waktu lah untuk membuatnya itu. Tapi seperti dengan yang sebelum-sebelumnya, disclaimer, pertama disclaimer, sampai sekarang kan jam lahirnya belum ada yang tahu. Kita cuma tahu tanggal lahir sama tempat lahirnya di mana. Jam lahirnya kan sama sekali nggak tahu karena ya balik lagi untuk terutama orang-orang timur, orang-orang di Asia, jam lahir itu tuh informasi yang sangat sensitif lah. Oleh karena itu di astrologi sendiri itu sebenarnya sangat penting untuk punya jam lahir, untuk kita tahu jam lahir untuk sampai analisa. Oleh karena itu juga jadinya jam lahir yang gua ajukan, meskipun nanti tetap tidak kelihatan, ya itu adalah jam lahir yang gue cari berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Jenny sendiri pada waktu itu. Ya semoga ya apapun itu semoga akurat, dan kalaupun memang teman-teman punya ada yang tahu jam lahirnya yang benernya dia tuh jam berapa, kabarin aja via email atau DM atau apa atau di komen, nanti kabarin, nanti aku akan reach dengan secara private untuk jamnya, karena balik lagi itu informasi, mungkin informasi yang cukup sensitif, jadi tidak bisa untuk publik, jadi kayak gitu ya. Oke. Jangan tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat ini. Gua share screen. Oke, sudah lihat ya, ini chartnya Jennie Kim. Biasanya kan orang suka nanya awal-awal seperti apa. Nah, kalau si Jennie Blackpink ini, kita melihat ada banyak planet di nah, ada banyak planet di sini, di house 10 dan house 11. Nah, ini menunjukkan apalagi ada ini ya. Ini ada Jupiter. Ini menunjukkan sebenarnya sebagian besar kehidupan si Jennie dari awal sampai akhir itu nantinya itu fokusnya tuh ke dua hal. House 10 berarti fokusnya tuh ke seputar karir dan seputar reputasi. Karir atau dan juga seputar reputasi itu House 10 ya. Jadi jangan heran misalnya kalau dia ini akan sangat menjaga reputasinya, menjaga image-nya. Kalau kalau sampai ada misalnya kejadian mungkin sengaja dibuat, misalnya kejadian-kejadian yang mungkin agak kontroversi atau kejadian-kejadian yang ya memang benar-benar kayak bukan Jenny banget, atau misalnya belakangan misalnya kayak ketika dia konser dia mulai seksi segala macam. Kalau dari chartnya sih ini indikasinya itu sudah direncanakan, karena kalau dari chart sini sih sangat nunjukin Jenny Blackpink itu sangat sensitif dan sangat ketat dengan image yang akan dia tampilkan ke publik. Apalagi apalagi ini House 11 ini nunjukin dia ini juga sangat memperhatikan tanggapan dan reaksi publik. Di satu sisi, ini kita bisa mengartikan dia tuh ada potensi, misalnya tuh baper, mudah baper atau mudah tersinggung sebentar, apabila ada orang-orang yang mungkin istilahnya tuh berkomentar miring soal dia, misalnya mudah bete misalnya, contohnya ya mudah bete, moodnya mudah turun, apalagi kalau memang ya orang itu punya komentar atau yang nggak enak, moodnya tuh bisa langsung turun. Tapi di sisi lain dia juga mudah semangat, mudah happy, performa dia mudah naik apabila audiensnya juga suportif gitu ya. Jadi memang agak-agak nih, di satu sisi memang dia ini mudah, kalau yang gue lihat dari chartnya ya, dia ini mudah down apabila memang uh, audiens kurang mendukung. Tapi dia juga mudah naik secara emosional apabila audiensnya sangat support dia, gitu. Kemudian ini sih sudah oke. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi,
Dia ini kan lahir kemungkinan siang ya, siang atau pagi. Jadi, apalagi ini ada Jupiter di house 10. Berarti memang dalam tanda kutip ya, peluang dia, keberuntungan dia sebagian besar itu memang dari karirnya, dari ya reputasi, dari karir, dari image yang dia buat, semacam itu. Eh, Apalagi nih house 10 ini kan di Capricorn. Kita bisa ngomong house 10 di Capricorn, berarti dia mengikuti karirnya, menjalankan karirnya dengan cara yang sangat terstruktur. Jadi bisa dikatakan misalnya manajemen menginstruksikan apa, dia akan ikut. Manajemen menjadwalkan dia kegiatannya apa saja, dia akan ikut. Asalkan asalkan memang dia akan ikutin itu semua, asalkan belakangnya jelas, asalkan hasilnya, rewardnya, atau benefitnya jelas. Jadi memang Jenny ini cukup berambisi. Satu, untuk karir dia tuh cukup, cukup berambisi. Cuma asalkan goalnya jelas, tujuannya jelas, dia sekaya apapun akan diikutin. Sekeras, seberat apapun pelatihannya, jadwalnya, dia akan ikutin. Sepanjang balik lagi belakangnya jelas. Gitu ya. Tapi di sini, di house 11, house soal publik, dia ini ada Aquarius. Ya, Aquarius luarnya Uranus, tapi ya di garis ini ya antara Capricorn dengan ini, ini sih sangat menunjukkan Jenny itu di publik memang orangnya sebenarnya ya kontroversi. Kontroversi dalam artian itu dia, bukan dia melakukan suatu hal yang buruk, tapi apapun yang dia lakukan, sebaik apapun yang dia lakukan, sehalus atau seaman apapun bahasa yang dia keluarkan, itu ada aja hatersnya. Ada aja yang nggak suka gitu ya. Jadi memang dari bawaan lahirnya, kalau kalau gue bisa lihat sih dari potensinya memang dia mau melakukan hal yang sebagus apapun, ada aja hatersnya, ada aja yang nggak sukanya, begitu, begitu palingnya. Jadi memang kalau ditanya, jadi kalau memang memang teman-teman ya, gua bukan blink, tapi kalau teman-teman blink merasa kok ada sih, kok nih orang kok ada aja yang nggak suka, kok nih aku banyak aja komentarnya yang nyinyir segala macam di berpakaian sopan, dia diprotes. Ketika berpakaian seksi dikit karena model majalah itu protes. Kemudian ketika ketika main filmnya sopan-sopan protes. Ketika main filmnya terlalu seksi diprotes. Pokoknya apa aja tuh nggak ada yang beres gitu ya. Misalnya. Ini sih dari bawaan lahirnya memang dia ini ke publik dia tuh cenderungnya dianggap melawan arus meskipun dia tidak mencoba untuk itu. Meskipun dia tidak berusaha untuk itu tapi kecenderungannya dia akan melawan arus di lingkungan sosial sih. Kemudian let's see. Hmm, Oke. Sebenarnya ini agak ini sih ya. Oke. Nah, ini sorry, ini juga ada yang kurang. Karena dia lahir siang, berarti otomatis Mars ini juga menjadi planet yang penuh tantangan. Kalau lahir siang kan planet yang paling punya banyak peluang tuh di Jupiter, lahir di karir tadi. Nah, kalau yang paling banyak tantangan itu di Mars untuk yang lahir siang ya. Ini kalau pakai pendekatan astrologi yang gue pelajarin. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya tuh mendekati dengan ini sih, mendekati dengan karir dia, di mana secara emosional dia tuh mudah naik turun. Ini juga nunjukin kalau netizen ini yang menjadi indikator kalau netizennya toksik atau gimana, dia mudah jatuh karena itu, dia mudah jatuh karena itu. Dan kalau netizennya istilahnya kalau publiknya tuh positif ke dia, moodnya juga mulai naik. Jadi justru kalau salah satu rekomendasinya sebenarnya ya kalau ya misalnya anggap aja ada manajemen yang bisa ngerti tuh bahasa Indonesia atau gimana, ini sangat dianjurkan untuk sangat dianjurkan untuk sangat dibatasi exposure, gimana ngomongnya ya? Sebaiknya Jenny hindarin untuk melihat sosial media. Intinya sih gitu. Batasi diri untuk melihat respon publik, respon netizen di media sosial karena ada kalimat buruk dikit dia nggak suka gitu. Dia langsung jatuh moodnya. Palingan begitu. Sama oh iya,
Ini oke. Oke, berikutnya nggak ada. Oke, nggak ada. Oh ya, ini dia. Oke, jadi gini. eh, ini biar lebih jelas ya aku ini dong. Ini ini kan ada sextile. Ini Neptune ya. Neptune di house 10 ada sextile, ada trine, ada square dan square juga. Ini sebenarnya sih tidak ada yang bermasalah atau gimana. Tapi memang ini kayak menunjukkan sebenarnya ketika dia bekerja, ini kan ada moon di house 8. Berarti ada semacam keinginan terpendam yang dia ingin wujudkan di kerjaan dia. Cuma mungkin karena publik tidak belum bisa terima atau level penerimaan publik itu belum sampai sejauh itu, jadi agak agak pendam lah. Kenapa kenapa ini agak menjadi penting? Karena ini kan house 8. House 8 adalah house yang sesuatu yang dipendam, sesuatu yang disembunyikan. Kemudian ini ada Scorpio. Scorpio juga sesuatu yang disembunyikan, energi yang terpendam, tapi ini juga menunjukkan apalagi Scorpio di house 8 dan ada Moon, ini sebenarnya kayak indikasi kalau bahasa jeleknya eh, sexual urge dia tuh potensinya sih cukup tinggi. Itu makna yang pertama ya. Makna pertama sexual urge dia tuh cukup tinggi. Yang makna yang kedua, dia memang sebenarnya ada keinginan untuk ada semacam keinginan untuk dia tuh pengen image wanita yang seksi sebenarnya. Lepas dari sebelum-sebelumnya seperti apa, tapi ini mengindikasikan, dari chartnya mengindikasikan dia itu ingin menunjukkan image wanita yang seksi. Itulah, tapi ya karena sebelum-sebelumnya kan karena memang mungkin dari image Blackpink dulu tuh belum seterkenal sekarang, belum sedewasa sekarang, jadinya ya ditahan gitu ya. Cuma sekarang karena ya Blackpink sebagai grup juga sudah cukup mature, cukup cukup dewasa, talent-talentnya, member-membernya juga usianya juga sudah dewasa. Akhirnya kan karena diizinkan sesuai dengan image-nya masing-masing yang ingin dibuka, ingin ditutup ke publik, akhirnya keinginan dia yang terpendam itu akhirnya keluar. Makanya ini sih sebenarnya sih agak nyinggung ke series luar negeri yang dia peranin ya. Ya kita nggak usah sebut nama, tapi kan nyinggung series yang yang peranin yang berhubungan sama idol. Kenapa dia mau? Kenapa dia sampai mau? Padahal adegannya sampai kayak begitu, dialognya sampai seperti itu. Sebenarnya kalau dari sini sih emang menunjukkan dia mau. Emang itu kayak passion terpendam dia, hasrat terpendam dia untuk memainkan karakter yang seperti ini. Ada Moon the Scorpio berarti memainkan karakter yang memang ada maksud tersembunyi dan maksud tertentu, dan kadang-kadang ya karakternya ini memang agak-agak menjurus ke arah ya seksualitas dan kawan-kawan, tapi yang ditekankan adalah ada maksud, menekankan dia ingin bermain karakter yang ada maksud tertentu, maksud tersembunyi di balik wajahnya yang terkesan suportif, yang terkesan baik-baik saja gitu ya. Makanya dia mau baik lagi, itu penyebabnya. Gua rasa seperti itu. Oke, yang perlu diiniin lagi sebenarnya adalah bukan ini. Ini memang bukan sesuatu yang buruk-buruk banget karena dia cat siang, tapi ini kayak sama ini Venusnya dari sini. Ini mengindikasikan sebenarnya gini, ini mengindikasikan ya dia itu kayak dia tuh sedikit sedikit ya agak mudah kepengaruh pikirannya apabila ini sebenarnya berkaitan dengan hal 11 tadi dengan publik ya. Jadi ketika dia sekali bete, ada potensi meskipun sebenarnya tidak besar, meskipun pengaruhnya sebenarnya nggak signifikan banget mestinya. eh, ini malah kayak dia tuh kayak apa ya, kayak dia tuh jadi kayak berpotensi, dia tuh kayak apa yang dia pikirkan itu mewujud ke fisiknya. Makanya ketika dia bete, fisik dia drop, lebih mudah drop daripada biasanya.
Ini sih nunjukin begitu, dan dia jadi ketika dia lagi kesel atau dia lagi emosi, kemungkinan besar fisiknya langsung drop. Meskipun dropnya tidak signifikan, tapi memang dia akan menjadi cenderungnya dia potensi dari saat ini potensinya dia cenderung mudah inilah mudah ceroboh atau mudah sluggish bahasa Inggrisnya, mudah dalam tanda kutipnya mudah inilah ada mudah kecelakaan kecil apabila memang mood dia lagi kurang bagus. Nah, kemudian kita langsung lompat ke house 7. House 7 ini biasanya seputar tentang percintaan, partnership atau ya rekan apa yang cocok buat dia, baik dalam artian romantis maupun dalam artian percintaan, gitu ya. Nah, hanya saja ini agak lucu. Pertama, ini kalau dari sisi partnership atau kerjasama, baik romantis maupun yang bisnis, ada Chiron di sini. Chiron di sini menunjukkan potensi untuk luka batin dan juga potensi untuk penyembuhan, belajar dari pengalaman buruk yang terjadi, gitu ya. Jadi gue tuh berani ngomong dari chart ini si Jenny Blackpink ini dia akan cenderung hati-hati, sangat hati-hati dalam memilih rekan, baik dalam konteks bisnis maupun dalam konteks romantis gitu ya atau percintaan. Dia akan sangat hati-hati dalam memilih rekan. Kenapa? Karena gue curiganya sebelumnya dia sudah ada pengalaman yang tidak enak. Ya, bukan yang ngebandingin apabila yang Lisa itu pernah ke expose soal manajer yang zaman dulu itu, yang gelapin duit. Menurut gua, ini analisa dari chartnya ya, analisa dari chartnya sendiri, ada sesuatu yang pernah dia alami juga ketika dia itu di awal-awal di Blackpink, entah di manajemennya atau gimana, di manajernya atau apa ya, gua nggak tahu lah. Yang secara kasus sebenarnya itu jauh lebih parah daripada itu, daripada yang Lisa. Secara kasus ya, itu jauh lebih parah daripada yang Lisa, tapi tidak diekspos di media. Mungkin karena satu dan lain hal ya, itu juga gue juga nggak tahu, tapi balik lagi ini mengindikasikan dia pernah mengalami pengalaman yang traumatik, juga sekaligus belajar dari situ yang berkaitan dengan relasi, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi percintaan, gitu ya. Nah, yang menariknya lagi di sini dia harus setuju soal partnership ini tuh di Libra, yang artinya apa? Eh, Libra ini kan zodiak yang berhubungan dengan keseimbangan, kemudian menjaga agar semuanya tuh beratnya sama, kemudian kepentingan semuanya terpenuhi, semuanya serba harmonis. Nah, ini kalau secara analisa berarti ketika si Jenny Blackpink ini dalam hal bekerja, dalam hal memilih rekan, mungkin ini kedengaran tidak enak, dia bisa solo karir, tapi dia tidak bisa, atau misalnya bukan nggak bisa ya, dia bisa solo karir, tapi tantangannya akan sangat tinggi kalau dia 100% solo, gitu ya. Dia bisa bersolo karir di sela-sela waktunya, tapi tantangan dia akan sangat tinggi apabila dia berkarir 100% solo, alias dia tidak jadi grup, alias dia tidak ikut grup musik, dia berkarya sendiri, jadi penyanyi sendirian atau misalnya bukan jadi ikut Blackpink misalnya gitu ya. Tantangan dia tuh akan amat sangat tinggi gitu. Jadi keputusan dia untuk sampai sekarang pun sebenarnya dia tetap di grup Blackpink, dia tetap berkarir, dia tetap ingat akan grupnya, dia tetap ingat akan saudara, akan teman-temannya di grup Blackpink tersebut. Itu sebenarnya keputusan yang sangat bagus. Dan kalau dari chart ini justru malah sangat tidak dianjurkan kalau dia 100% solo, alias misalnya amit-amit misalnya keluar dari grup kemudian berkarya sendiri, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Dia kecenderungannya kalau dari chart ini dia harus ada rekan, harus ada teman yang menemani proses karirnya dia. Tidak bisa bergerak sendiri tuh dia nggak bisa. Minimal tuh mesti ada yang nemenin gitu loh. Ada yang jadi bumper lah ngarahin atau menjadi pendengar segala macam. Begitu.
gitu ya. Oh, sama ini, berarti kalau itu kan di secara bisnis. Tapi kalau secara romantis, indikasinya dia akan mencari sesuatu. Ini secara romantis ya. Indikasinya dia akan mencari sosok yang bisa mengimbangi dia dan bisa melengkapi dia. Ini mungkin sudah gua pernah bahas di video sebelumnya yang isu Jennie dengan BTSV ya, gitu ya. Orang ini, dia ini kan mengejarnya kan harmoni, saling melengkapi. Alhasil, ketika dia nanti misalnya dia punya pasangan pun yang dalam hal romantis, kalau nanti dia punya, dia akan pastikan bukan dari kalangan, bukan dari industri hiburan, bukan dari kalangan yang misalnya sama-sama idol. Dia akan memastikan itu. Dia kecenderungannya kalau dari chatnya ya, dia kemungkinan tuh sangat kecil untuk dapat ada hubungan romantis dari sama-sama idol. Ap- Karena nih ketika di House 7 di Libra itu, ini kayak menunjukkan ya udah, ketika dia tuh seorang idol, maka misalnya cowoknya bukan idol, entah misalnya seorang karyawan biasa, pekerja biasa, atau seorang pengusaha, atau seorang orang pemerintahan, atau miliuner, atau apa, terserah. Tapi yang penting bukan di idol. Intinya sih gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa gue yang di video-video sebelumnya mengatakan ini sih buatan. Jadi karena ini yang isu-isu ini sebenarnya lebih ke buatan. Karena memang satu, ya baik lagi Jenny itu sangat concern, sangat sangat detail dalam memperhatikan reputasinya sampai sejauh mana dan publisitas sampai sejauh mana. Dan yang kedua, dia akan sangat hati-hati dalam memilih pasangan itu seperti apa dan sedapat mungkin bukan sama-sama idol. Jadi kalaupun memang sama idol, kemungkinan lagi kalau dia tuh sampai sampai sama dengan idol, kemungkinan besar ya nggak lama, sementara gitu loh. Ditambah gini, House 5 ini kan di Leo. House 5 ini kan di Leo. House 5 ini kan soal love affair, pacaran, cinta monyet, atau cinta-cinta yang istilahnya jangka pendek lah, istilahnya lah, untuk percintaan biasa, ngedate biasa. Belum yang sampai komitmen sebenarnya. House 5 itu di Leo. Leo itu sebagai zodiak yang layaknya selebriti, ini juga hiburan, ya dia ada di rulernya kan Sun. Sun tuh di House 10. Makanya dia itu fokus ini mengindikasikan dua hal sebenarnya. Pertama, secara secara karir dia memang karirnya itu di hiburan karena House 5 kan berhubungan sama hiburan juga. House 10 tentang karir. Jadi karir dia memang hiburan dan dia memang cocok di situ. Makna keduanya sebenarnya kalaupun dia sampai ada pacaran, pacaran segala macam, itu kalau sampai ketahuan itu untuk mendukung dalam tanda kutip ya, mendukung publisitas dia, mendukung image dia sebenarnya. Jadi baik lagi seperti yang aku bilang, ini bukannya meramal, tapi lebih kayak menganalisa dari chart lahirnya dia, di mana kalau memang baik lagi, kalau dia memang sampai ada komitmen serius, kalau yang gue baca sih, dia akan sangat hati-hati dan dia memastikan bukan dari bidang kerjaan yang sama, itu pertama. Kedua, kalaupun memang dia tuh sampai ada katanya dulu umur pacaran sama siapa, atau sama-sama idol, kemungkinan besar ini berkaitan erat untuk meningkatkan reputasi dia, atau supaya ada bahan omongan lagi di publik. Itu sih sebenarnya. Sama palingan kalau ada yang terakhir yang perlu dibahas itu ini ya. Ya palingan ini sih. Ini sebenarnya nggak terlalu penting. Ini ada Pluto tapi di House 9 di Sagittarius yang artinya dia sangat suka traveling secara cukup ekstrim. Jadi ini juga sebenarnya semacam mengindikasikan eh, gini. Ini semacam mengindikasikan kalau bahasa jelek gua, dia ini kalau perform atau berkarir di luar negeri itu dia lebih suka. Satu, ketika dia tuh lebih suka untuk perform atau berkarir di luar negeri, di luar kampung halaman ya, berarti di luar Korea. Yang kedua,
publik juga akan lebih appreciate dia, yaitu publik yang di luar kampung halamannya, di luar Korea, alias dari luar negeri. Makanya inilah ini juga menunjukkan dari potensi ini ya, inilah juga yang mungkin menyebabkan kenapa Jenny di negara kampung halamannya mungkin nggak terlalu disukain atau gimana, atau kontroversi. Tapi ketika dia tuh berkarir di luar negeri, atau perform di luar negeri, di luar Korea, orang-orang tuh lebih respect, lebih menghargai dia. Plus, kalau diperhatiin, sudah mulai ada YouTube-nya. Kenapa ketika dia perform di luar negeri itu dia tuh lebih sumringah gitu ya. Seringkali ketika perform di luar negeri, rata-rata, tidak semuanya, performance dia lebih bagus, lebih sumringah, pembawaannya juga lebih happy ketimbang dia perform di negara kampung halamannya sendiri. Bukan karena dia tidak loyal sama kampung halaman ya, tapi memang dari bawaan lahirnya seperti itu. Dia tuh secara ekstrim memang lebih dihargai di luar. Secara ekstrim ya, tanda kutip. Lebih dihargai di luar daripada di kampung halaman sendiri. Ya, begitulah. Gitu sih kira-kira. Ada lagi nggak ya? Cukup sih. Oke, baik. Sekian untuk yang Jenny Blackpink kali ini. Kalau emang teman-teman suka, ya like, comment, share, subscribe gitu ya. Dan ya ini yang gue utarakan lebih ke pendapat-pendapat opini objektif, bukan meramal, lebih ke analisa objektif gue dari chat astrologinya, itu pun dengan jam lahir yang gue perkirakan sendiri. Jadi kalau back lagi, kalau ada teman-teman yang tahu jam lahirnya secara detail, nanti japri aja DM gue atau gimana. Nanti kalau memang ternyata beda ya gue bisa revisi di video berikutnya. Gitu ya. Gue Randy Fudo, thank you semuanya.